Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dine Auto Detailing. Kali ini kita ada pengerjaan salon total pada Nissan Serena. Langsung saja yang pertama kita naikkan dulu ke hidrolis, kemudian kita bongkar semua rodanya untuk melakukan proses undercarriage detailing. Yang pertama kita turunkan dulu untuk roda cadangannya. Jadi kita turunkan semua, ada 5 buah roda. Jadi kita turunkan semua, kita detailing, kita bersihkan. Untuk pembongkaran roda ini pun juga kita urutkan, jadi tidak sembarangan, nanti akan kita susun agar tidak tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Jadi tidak akan memerlukan balancing ulang lagi. Jadi sudah kita kembalikan seperti semula, seperti awalnya mobil datang. Lihat kotoran yang ada di velgnya kecoklat-coklatan dan kotor sekali. Banyak sekali kerak-kerak dan juga noda aspal yang menempel. Kemudian ini adalah kondisi kolongnya, terlihat kotor sekali, warnanya juga hitam-hitaman. Kalau dilihat kotor sekali dan kurang nyaman untuk dilihat. Kerak-kerak dan juga noda pasir yang menempel pada kolong dari kaki-kaki mobil ini, jika lama-kelamaan tidak dibersihkan, dia bisa mengundang atau menimbulkan karat atau korosi pada kolong dan kaki-kaki mobil kita. Lebih aman lagi setelah kita detailing, kita bersihkan kolong dan kaki-kakinya, kita lapisi sekalian dengan pelapis anti karat agar lebih aman dan tahan lama kolong dan kaki-kaki mobil kita. Langsung saja yang pertama kita bersihkan dulu kolong dan kaki-kakinya menggunakan high pressure cleaner bertekanan 120 bar untuk dapat merontokkan kotoran, kerak-kerak dan juga noda yang ada di kolong dan kaki-kaki mobil. Penggunaan high pressure cleaner ini sangat ampuh dan juga dapat merontokkan kotoran secara maksimal karena tekanannya yang tinggi, jadi tidak main-main, sangat ampuh. Ini diapakan, Mas? Ini diapakan? Undercarriage detailing, Mas. Membersihkan kolong-kolong mobil dari kerak-kerak kotoran lemah-lemah itu, Mas. Oh iya. Ini kedalaman Gak terlalu dalam, Mas. 1.300 bawah permukaan laut. Wih, Itu sampai tembus. tembus ke alam mana, Mas? Tembus ke roda sana. Oh, saya kira ke bikini bottom, Mas. Nah, itu sampai ada penampakan. Ada kotorannya, Mas. Ya, saya coba. Iya, Mas, bersihkan. Saya tit. Bersihkan dari apa, Mas? Dari hati ke hati, Mas. Makanya mobil punya hati, Mas. Punya, Mas. Iya, Mas. Hati-hati itu lampu hati-hati. Iya, benar. Dan next, setelah selesai kita undercarriage detailing menggunakan high pressure cleaner, sekarang waktunya kita detailing menggunakan degreaser dan juga menggunakan kuas untuk lebih detailnya lagi. Untuk proses detailing ini kita menggunakan kuas untuk menjangkau kotoran yang berada di sela-sela sempit yang sulit terjangkau oleh tangan kita. Pada detailing kaki-kaki ini kita bersihkan semuanya, mulai dari kaliper, rem, per hingga seluruh bagian spakbornya. Kemudian sasisnya juga kita bersihkan, saluran selang knalpot juga kita bersihkan, pipa knalpot juga kita bersihkan agar kinclong lagi dan meminimalisir timbulnya karat pada knalpotnya. Supaya pelanggan itu puas, Mas. Gitu. Ini dari hati ya. Dari hati yang sangat tulus, Mas. Ini loh, lihatin. Mana, Mas? Ya, ini yang ketinggalan nanti kita ulang lagi sampai benar-benar bersih seperti sampingnya ini. Ya. Ya, kalau udah ketinggalan gimana, Mas? Ya soalnya kan nggak kelihatan, Mas, asal disikat gitu aja, dibas gitu aja, Mas. Ini dikasih apa, Mas, bawahnya? Ya biar lebih bersih kita menggunakan sabun, Mas. Kalau mobil bersih, binatang pemerat pasti risih, Mas.
setelah selesai kita detailing, sekarang kita sampo seluruh bagian kolong dan kaki-kakinya untuk membersihkan sisa-sisa kotoran dan sisa-sisa degreaser yang menempel pada kolong dan kaki-kaki mobil. Lanjut, setelah selesai kita detailing kolong dan kaki-kakinya, sekarang kita detailing untuk velgnya. Lihat, velg yang kotor sekali sudah mulai perlahan-lahan menjadi lebih kinclong. Untuk pembersihan velg ini juga kita bersihkan dari kerak-kerak dan juga noda aspal yang menempel pada dinding-dinding velg. Pembersihan ini kita bersihkan menggunakan degreaser yang ampuh dan juga aman untuk velg. Jadi velgnya kinclong lagi seperti baru. Lanjut, setelah selesai kita bersihkan bagian dalamnya, sekarang kita bersihkan bagian luar velgnya. Kita lanjut ke proses detailing seluruh bagian bodi mobil. Jadi kita detailing dari kerak-kerak yang menempel pada sela-sela setiap bodi mobil, mulai dari grill, pintu-pintu hingga sela-sela kaca. Ini adalah proses detailing mesinnya. Mesin ini adalah mesin Nissan, jadi lebih sensitif dan rawan, sehingga kita bersihkan menggunakan spray gun yang lebih aman dan juga dapat membersihkan secara maksimal. Jadi kita semprot menggunakan engine degreaser dari Maguire Detailer agar merontokkan kerak-kerak yang ada di dalam ruang mesin. Nissan ini mudah macet, Mas. Jadi kita nggak berani pakai sprayer. Sangat tinggi. Selesai kita undercarriage dan kita detailing mesinnya, sekarang waktunya kita decontamination. Kita cuci seatbeltnya yang pertama. Lihat perbedaan warnanya jauh sekali dari yang sudah kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner dengan yang belum. Warnanya sangat kecoklatan dan juga jika dilihat bisa sangat tidak nyaman untuk dilihat. Tentu saja seatbelt ini bisa menimbulkan gatal atau alergi pada penggunanya jika seatbeltnya kotor sekali. Banyak sekali noda-noda bekas daki dan kotoran yang menempel pada seatbelt. Jadi kita high pressure cleaner agar kotorannya terekstrak keluar. Seatbelt ini merupakan penunjang keselamatan nomor 1 untuk mobil kita, karena kalau seatbeltnya bersih kita pun juga nyaman untuk menggunakannya. Dan ketika kita berkendara, kalau dilihat dari luar seatbeltnya kotor, jadi kita juga jadi tidak pede. Kalau seatbeltnya bersih, kita akan lebih percaya diri dengan mobil kita. Lanjut, setelah selesai kita undercarriage detailing dan sebagainya, sekarang kita waktunya eksekusi interiornya. Jadi kita bongkar semuanya mulai dari jok, karpet dasar hingga seluruh bagian trim-trimnya. Kita bongkar, kita turunkan, kemudian nanti akan kita bersihkan hingga benar-benar bersih. Untuk
Untuk pembongkaran ini tidak sembarangan, jadi kita bongkar secara teratur agar tidak ada klip-klip yang hilang, patah ataupun terlewat. Jadi kita bongkar semuanya dan nanti akan kita kembalikan seperti semula. Setelah selesai kita bongkar joknya, sekarang kita bongkar karpet dasarnya. Untuk karpet dasar mobil Nissan Serena ini, dia ada dua lapisan karpet dasar, jadi ada karpet karet dan juga karpet bludrunya. Jadi kita turunkan semuanya dan nanti akan kita cuci. Untuk Serena ini dia tidak terlalu kotor, jadi bawahnya masih terbilang bersih dan tidak sampai ada kotoran dan serangga yang terlihat, jadi masih bersih dan aman. Kemudian akan kita bersihkan juga lantai dasarnya. Menjaga kebersihan dari interior mobil kita merupakan hal yang sangat penting, karena jika dibiarkan kotor, nanti bisa jadi di bawah karpet dasar akan ada serangga dan juga timbul korosi pada lantai dasar mobil. Lanjut kita proses pembersihan karpet dasarnya. Untuk karpet dasar ini kita cuci menggunakan high pressure cleaner untuk dapat mengeluarkan dan mengekstrak kotoran yang ada di dalam serat karpet dasar, sisa makanan, debu atau pasir. Jadi kita spray agar semuanya keluar. Kemudian nanti akan kita sikat, kita sampo agar bersih dan wangi lagi. Setelah kita sampo, kita harus bilas menggunakan high pressure cleaner untuk mengeluarkan sisa-sisa sabun yang masih menempel di dalam serat karpet dasar. Karena jika sisa sabunnya tidak keluar dan benar-benar bersih, bisa jadi karpet dasar akan bau apek lagi. Untuk pengeringannya pun juga harus kita keringkan hingga benar-benar kering sebelum kita pasang lagi ke mobilnya, agar tidak bau lagi karpet dasarnya. Dan next kita lanjut ke proses pembersihan joknya. Untuk jok ini karena dia berbahan dari kulit atau sudah di cover dengan di backlit, jadi kita bersihkan cukup menggunakan all purpose cleaner dan juga Spon Magic. Kemudian nanti finishingnya akan kita uap panas, kemudian kita dressing. Untuk permukaan kulit ini karena joknya terbuat dari kulit dan warnanya juga beige atau krem, jadi jika ada sedikit kotoran dia akan mudah terlihat. Kemudian kita bersihkan menggunakan all purpose cleaner, kita Spon Magic untuk mengeluarkan kotoran dan sisa-sisa noda daki yang menempel pada permukaan jok. Kemudian kita vakum agar lebih bersih sela-selanya. Dan lanjut, ini adalah proses pembersihan pada cover double blowernya. Jadi ini adalah double blower yang ada di atas. Kita turunkan, kemudian kita bersihkan.
Next, ini adalah proses pembersihan pada trim-trimnya. Untuk trim-trim yang sudah kita bongkar, sekarang kita bersihkan juga menggunakan all purpose cleaner, spon magic, dan kemudian kita uap. Untuk pembersihan trim ini juga kita bersihkan dari luarnya dan juga dalamnya agar lebih bersih dan sehat. Next, ini adalah proses pembersihan pada plafonnya. Untuk plafon ini kita bersihkan menggunakan tornado bertekanan angin yang sudah kita sesuaikan tekanannya agar dapat membersihkan plafon secara maksimal dan aman untuk serat plafon. Pembersihan plafon ini harus kita lakukan secara detail dan juga teliti agar tidak ada bagian yang terlewat. Karena jika pembersihan ini ada sedikit saja yang terlewat akan menimbulkan belang pada plafonnya. Kemudian kita tornado juga untuk door trim yang terbuat dari bludru. Jadi bahan bludru kita bersihkan juga menggunakan tornado. Setelah selesai kita bersihkan plafonnya, sekarang kita lanjut ke proses pembersihan lantai dasar. Untuk lantai dasar mobil ini juga kita bersihkan menggunakan sampo dan juga kita vakum untuk menghilangkan noda-noda pasir, debu, dan juga sisa makanan yang ada di bawah karpet dasar. Dan karpet dasarnya ini sudah dilapisi dengan peredam suara, jadi kotorannya pun juga tidak langsung mengenai lantai dasar mobil. Lantai dasar mobil ini karena ini adalah mobil Nissan Serena yang bangku joknya ada relnya, jadi kita bersihkan lebih detail lagi. Jika di sela-sela rel ini juga banyak sekali kotoran dan dibiarkan saja tidak pernah dibersihkan, relnya juga bisa berkarat. Jadi harus kita jaga kebersihan interior mobil kita. Next, kita lanjut ke proses pemasangan interiornya. Yang pertama kita naikkan dulu karpet dasarnya yang sudah kita bersihkan hingga benar-benar bersih dan kita keringkan hingga benar-benar kering, baru kita pasang. Untuk pemasangannya pun juga harus kita pasang secara teliti agar tidak ada yang terlewat dan tertekuk. Jadi kita kembalikan seperti semula, seperti mobil datang. Lanjut kita pasang joknya. Untuk jok ini juga sudah kita bersihkan, kita uap, kemudian sekarang kita pasang. Untuk pemasangannya pun juga harus hati-hati dan juga teliti agar sensor jok yang ada di bawahnya terpasang secara sempurna dan baut-bautnya tidak ada yang dol atau kendor. Jadi kita pasang secara rapat dan kencang.
pemasangan jok ini sudut kemiringan dari pemasangan bautnya tidak benar, bisa jadi joknya malah losdol. Jadi harus kita pasang secara benar dan juga teliti. Dan seperti inilah penampilan setelah kita pasang lagi jok dan karpet dasarnya. Terlihat sudah rapi lagi dan lebih bersih dan sangat nyaman untuk dikendarai. Lanjut kita uap juga untuk bagian-bagian yang masih perlu kita sterilkan lagi dan perlu kita teliti. Lanjut kita ke proses 3-step polishing. Yang pertama, step pertama kita compounding dulu untuk menghilangkan jamur, baret halus dan juga surmark yang ada pada cat bodi mobil. Jamur dan surmark yang ada cat bodi mobil ini dialah penyebab dari cat bodi mobil terlihat kusam dan juga buram. Karena mobil Serena ini warnanya hitam, jadi akan lebih terlihat dan gampang sekali untuk terlihat kusam. Tapi ketika sudah kinclong, nanti hasilnya akan sangat memuaskan dan sangat terlihat perbedaannya. Untuk proses compounding ini bisa kita lakukan 2-3 kali untuk mendapatkan hasil polesan yang benar-benar matang dan juga maksimal. Jadi masing-masing mobil memiliki masalah dan juga kondisi yang berbeda-beda, jadi harus kita sesuaikan, kita koreksi, kita lihat secara teliti bagaimana kondisi masing-masing mobil. Terlihat pada atapnya yang belum kita poles kusam sekali dan warnanya juga pudar. Lanjut, setelah kita selesai pada step pertama yaitu compounding, sekarang kita waktunya step kedua yaitu polishing. Untuk proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan baret halus yang masih tersisa atau cacat-cacat minor yang tersisa setelah proses compounding tadi. Jadi akan lebih menyempurnakan lagi dan juga lebih halus sekaligus memunculkan glossy pada cat bodi mobilnya. Lanjut kita poles kacanya. Untuk kaca ini kita poles juga, kita scrub untuk menghilangkan jamur yang menempel pada kaca mobil. Jadi jamur dan kotoran-kotoran yang menempel pada kaca mobil ini dia adalah penyebab dari kaca terlihat kusam dan juga kurang jernih saat hujan, apalagi kalau banyak sekali jamur yang menempel akan menutupi pandangan kita. Jadi airnya tidak mau jatuh dan dia menempel menimbulkan flek pada kaca. Oh, ini proses anti karat, Mas. Permintaan klien
Tadinya cuma salon total, karena tahu kualitas anti karat di sini dia minta anti karat sekalian. Lanjut, kita anti karat juga kolong dan kaki-kakinya. Jadi paket komplit. Ini supaya nggak kena anti karat. Alami lantai. Kalau kena anti karat kenapa mas? Nanti bisa terbakar. Soalnya ini pembuangan Yang terbakar apanya mas? anti karatnya. Makanya harus diputusin. Nanti meleleh. Betul. Bahaya nggak buat mobil mas? Kalau buat mobil sih enggak, cuma untuk indera penciuman sih berbahaya. Nanti bau ya. Oh pasti. Untuk pemiliknya ini setelah kita undercarriage, jadi beliau menginginkan untuk dilapisi anti karat sekalian agar terproteksi dan lebih awet kaki-kaki mobilnya. Kemudian kita lapisi hingga benar-benar rata dan juga teliti agar tidak ada yang terlewat dan tidak ada yang belang. Untuk anti karat yang kita gunakan berbahan dari aspal dan berkualitas tinggi. Dia dapat bertahan hingga 5 tahun. Jadi lebih lama dan tahan terhadap air dan cuaca. Untuk bagian-bagian yang kita anti karat meliputi seluruh bagian kolong dan kaki-kaki. Hanya saja yang tidak kita anti karat hanya bagian pipa knalpotnya saja. Karena anti karat ini tidak tahan panas, jadi dia memiliki ketahanan panas yang tidak terlalu tinggi. Jika terkena knalpot akan menimbulkan leleh atau anti karatnya bisa luntur. Saat luntur itu tidak berbahaya bagi mobil, namun akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Jadi kita tutupi agar tidak terkena knalpotnya. Tapi anti karat ini kalau hanya terkena panas dari cuaca dan juga kondisi di jalanan dia masih aman. Tapi kalau kena knalpot sebaiknya kita minimalisir agar tidak terkena knalpotnya. Jadi mengurangi resiko timbulnya bau tadi. Lanjut kita decontamination seluruh bagian bodinya. Dan next, untuk step yang ketiga kita proteksi untuk cat bodi mobilnya. Untuk proteksi bodi ini kita menggunakan SIPR dari Nat Keramik untuk memberikan efek hidrofobik dan juga efek glossy yang maksimal pada cat bodi mobil. Untuk ketahanannya sendiri dia bisa bertahan 3-6 bulan lamanya. Jadi lebih aman dan juga awet. SIPR. Paint protection. Jalan. Bikin apa mas? Bikin apa? Ini bukan bikin mas, tapi proses mas. Iya SIPR manfaatnya apa? Untuk melindungi ini loh mas. Dan next, setelah melewati proses yang sangat panjang tadi dan seperti inilah hasil finishingnya. Cat bodi mobil yang tadinya kusam dan juga buram dipenuhi oleh jamur, baret halus dan juga swear mark sekarang menjadi lebih kinclong dan juga lebih bersih. Warnanya pun juga wet look dan hitamnya lebih keluar.
kasih banyak kepada pemilik Nissan Serena ini yang sudah mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar di bawah atau WA saja langsung pada nomor yang tertera di kolom deskripsi. Terima kasih banyak telah menonton dan tunggu proyek kami selanjutnya. Bye-bye.